Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Sumo Selamat Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pembuatan soal tematik online dengan Google Form berbantuan Likeshot. Yang kita butuhkan dalam pembuatan soal tematik online berbantuan Likeshot adalah ulangan yang akan kita buat, kedua kunci jawaban dari soal tersebut, dan yang ketiga adalah analisis untuk soal ulangan yang akan kita buat. Dan tidak kalah pentingnya, yang keempat yaitu komputer dari teman-teman semua harus sudah terinstall dengan aplikasi tambahan yaitu Likeshot. Baik, kita mulai tutorial kita. Pertama, mari kita masuk ke Google. Login Google Drive. Setelah kita login ke dalam Google Drive kita, maka tampilannya akan seperti ini. Silakan teman-teman klik baru. Selanjutnya klik lainnya, geser ke kanan, klik Google Formulir. Nah, teman-teman, di sini ada tampilan formulir tanpa judul. Mari kita tuliskan judul dari soal ulangan harian yang akan kita buat, yaitu silakan teman-teman buka soalnya. Ya, yang akan kita buat adalah ulangan harian. Kita kopikan saja dari file Word yang ada ini, copy, lalu masuk ke dalam formulir tanpa judul, klik kanan, paste. Ya, ulangan harian tema 7 kelas 4. Untuk judulnya, yang judul filenya silakan kopikan saja dari ini yang ada, langsung kita klik kiri di bagian itu, maka secara otomatis di situ juga akan tertulis sama persis dengan judul pada bagian pertama soal ulangan harian yang kita buat ini. Biasanya pada soal Google Drive itu minimal terdiri dari dua bagian. Bagian pertama tentang identitas, oleh karena itu perintahnya juga deskripsi formulirnya ditulis. Silakan isi identitasmu dengan data yang benar. Misal seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita klik identitas. Biasanya identitas itu minimal nama merupakan bagian yang wajib diisi. Klik wajib diisi pada bagian bawah ini. Selanjutnya ini nanti harapannya peserta yang menjadi peserta ulangan itu akan menjawab dengan jawab singkat. Kita lanjutkan dengan selain nama, biasanya minimal ada nomor absen. Ya. Soal ini nanti diperuntukkan untuk kelas 4. Pokoknya untuk sekolah dasar. Untuk sekolah dasar, untuk jenjang yang lebih tinggi dimohon menyesuaikan. Nah, ini untuk bagian pertama dari soal online yang kita buat ini sudah jadi. Minimal ada nama dan nomor absen. Sedangkan nanti kalau memang ini soal digunakan untuk skup yang lebih luas, misalnya untuk sekolah satu gugus atau sekolah satu kecamatan, bisa ditambahkan yang lain, misalnya sekolahnya SD mana dan seterusnya. Baik, untuk bagian yang pertama ini sudah selesai. Kita buat bagian yang baru. Caranya, kalau tadi untuk tambahan ini untuk membuat tambahan pertanyaan, sedangkan
untuk bagian baru silakan teman-teman klik yang paling bawah, tambahkan bagian. Oh iya, jangan lupa untuk nomor absen juga wajib diisi. Nah, ini wajib diisi. Untuk bagian kedua dari 2 ini silakan teman-teman kopikan dari atas. Copy, klik kanan copy, lalu klikkan di sini, klik kiri ya, lalu klik kanan paste. Silakan teman-teman tambah soal, huruf besar soal. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita pada bagian kedua ini nanti berupa soal, oleh karena itu kita buat nanti soalnya. Caranya klik tambahkan pertanyaan pada bagian sebelah kanan yang paling atas, tambah. Dan nanti soalnya akan kita buat dalam pilihan ganda. Tapi sebelumnya mari kita tulis dulu deskripsinya. Seperti halnya dengan ulangan, harus ada perintahnya. Perintahnya karena pilihan ganda harus menjawab dengan jawaban yang paling benar. Oleh karena itu perintahnya jawablah dengan jawaban yang paling benar. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Tadi teman-teman sudah melihat, jadi soal ulangan harian 7 kelas 4 ini, soal tematik sebetulnya ini ya, itu akan kita buat dalam 10 soal. 10 soal ini muatan pelajarannya terdiri dari 5 mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Ya, kita mulai teman-teman dari soal yang pertama. Caranya silakan teman-teman copy saja soal ini, langsung di copy. Jadi saya ulangi, klik kiri ada tanda panah putih itu, langsung klik kanan copy, masuk ke soal, klik kanan paste. Sementara nomornya biar seperti ini dulu, kita hanya mengedit agar tampilannya lebih rapi, misal seperti ini ya. Sekalian kita edit. Ya, perhatikan nama rumah adat berikut ini: rumah Limas, rumah Lamen, rumah Laikas, rumah Gadang, rumah yang berasal dari Sumatera ya, Sumatera ditunjukkan oleh nomor. Untuk opsinya kita juga tinggal ngopi dari soal yang ada, copy, jadi tarik ke bawah seperti itu, klik kanan copy, masuk ke opsi, klik kanan paste. Mudah sekali. Kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua, masuk ke soal, langsung copy dari kiri, atau ini saja tidak apa-apa, silakan seperti ini, copy, masuk ke soal, klik kanan paste. Ya, pakaian adat pada gambar di bawah ini berasal dari daerah. Di sini ada gambar, oleh karena itu teman-teman memerlukan bantuan untuk memasukkan gambar ini ke soal, yaitu dengan cara teman-teman tadi kan saya haruskan menginstal Likeshot. Likeshot tampilannya seperti ini. Ada gambar seperti gambar bulu itu. Mari kita klik. Diklik. Nah, jadi gelap seperti ini. Ini kita klik, kita drag, terus digunakan untuk mengecrop gambar tersebut. Kalau ini yang kita pencet, misalnya kita tekan silang tadi, maka akan kembali hilang. Kita kembali awal, klik Likeshot, lalu klik drag crop. Yang ini
ada tanda untuk menyimpan adalah tanda untuk menyimpan, simpan. Ini simpan, otomatis di sini untuk tema 7 ini adalah untuk soal nomor 2. Oleh karena itu untuk memudahkan ini kita beri tanda 2 saja. Save. Lalu masuknya dari soal online yang kita buat, di sebelah kanan soal ini ada tanda seperti gunung kecil-kecil 2 itu, segitiga ya. Itu kita klik kiri. Ya. Selanjutnya cari ya, itu di bank soal tahun 2020 soal online ya, like shot tema 7, klik lalu open. Nah, soal kita sudah jadi. Ini dapat kita perbesar seperti ini. Lalu opsi tinggal ngopi saja. Opsi, klik kiri, klik kanan copy, lalu paste pada opsi. Sudah 2 soal, kita lanjutkan soal yang ketiga. Oh, ini bacaan, berarti bacaan ini ada bagian yang harus nanti kita crop atau kita gunakan like shot ya. Soal saya dulu ketiga, paste. Nah, soal ketiga untuk yang bacaannya kita gunakan like shot bacaannya. Oke, klik lalu kita crop ini bacaannya ya, simpan. Untuk soal yang ketiga, save. Baik, masuk kembali ke soal online ya, kita cari ya soal ketiga, open. Ya, sudah masuk. Kita perbesar sedikit. Oke, opsinya ini ada bacaan yang harusnya masuk dalam bacalah dengan cara bacaan berikut ya. Ini kita masukkan ke pertanyaan, copy, lalu kita pastekan di sini, tambahkan paste ya, gagasan utama paragraf pertama dari bacaan. Nah, ini kita ganti di bawah ini adalah ya. Sekarang opsinya, opsi blok, klik kanan, copy, paste pada opsi ya. Sudah 3 soal. Kita lanjutkan soal keempat dengan ngeklik tanda tambah ya. Soal keempat sama seperti tadi. Oke, copy, klik kanan, paste, spasi. Kita lanjutkan ini makna ini, kita copy lagi ya, lanjut, langsung paste pada perhatikan bacaan berikut makna kata motif dari bacaan ya. Di bawah ini adalah ya. Sekarang untuk soalnya yang bacaannya kita crop pakai like shot ya. Oke, simpan. Untuk soal nomor 4, save. Kita kembali ke soal, masuk ya, cari soal keempat, open. Ya, kita perbesar sedikit. Oke, opsinya sekarang klik kanan, copy, klik kanan, paste ya. Ini sudah 4 soal, tambahkan untuk soal yang kelima, tambah pertanyaan ya. Ini kalau ini saya kira malah mudah sekali nih, copy lalu paste ya, langsung ke opsi, klik kanan, copy, klik kanan pada opsi,
paste. Sudah 5 soal, kita tambahkan soal yang ke-6 ya. Ini perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar, kita copy kiri, klik kiri, copy, drag ke bawah, klik kanan, copy ya. Pada pertanyaan paste. Perhatikan gambar berikut ya, gambar di bawah ini termasuk peralatan elektronik yang memanfaatkan listrik menjadi energi. Tadi gambarnya kita copy tapi tidak masuk les ya, seperti itulah teman-teman. Oleh karena itu kita bantu dengan like shot untuk memasukkan gambar. Klik like shot, klik and drag ya, simpan untuk soal yang nomor 6, save ya. Kembali ke soal, cari ya soal yang ke-6, open. Nah, ini sudah masuk gambarnya, kita perbesar. Oke, sekarang masuk ke opsi. Opsinya, nah ini, klik kanan, copy, klik kanan pada opsi paste. Ya, sudah 6 soal. Soal yang ke-7. Soal yang ke-7 berikut ini. Copy, paste ya ke opsi, copy, paste ya. Sudah 7 soal. Selanjutnya soal yang ke-8 ya, copy, paste, lalu opsi, copy, paste ya. Lanjutkan soal yang ke-9. Soal ke-9, perhatikan gambar berikut, langsung kita copy, klik ke bawah ya, lalu klik kanan, copy, kita pastekan di pertanyaan, paste. Perhatikan gambar berikut, cara memainkan alat musik tradisional pada gambar di bawah ini ya. Jadi di bawah ini adalah ya. Selanjutkan opsinya, klik kanan, copy, klik kanan, paste ya. Soal terakhir, oh ya, tadi kelupaan, nomor 9 ada gambarnya ya. Kita gunakan like shot, coba like shot ya, klik, drag ya, simpan nomor 9, save ya. Kita masuk ke soal lagi, klik gambar, cari ya, soal nomor 9, open. Kita perbesar dikit. Oke, sudah jadi soal nomor 9. Kita lanjutkan soal yang ke-10. Nah, ini sudah ada soal yang ke-10. Copy dari soal yang ada, lalu paste pada pertanyaan. Opsinya sekarang copy, paste. Nah teman-teman, ini 10 soal dalam waktu yang singkat sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya ini kan nomornya berurutan 1 sampai 10. Yang kita lakukan nanti, soal ini akan kita berikan kepada peserta atau anak-anak secara online. Oleh karena itu pilihannya, andaikan soal ini teman-teman pengen lebih variatif nanti diterima oleh anak-anak, itu yang dapat teman-teman lakukan adalah menghapus nomor ini. Nomornya kita hapus, jadi tidak ada nomor nanti. Tapi itu nanti langkah terakhir setelah kita buat kunci dan juga
kita beri skor. Langkah selanjutnya kita adalah membuat kunci jawaban. Caranya, silakan teman-teman atur dulu setelannya, setelan pada soal ini. Perhatikan teman-teman, ini ada beberapa fitur di sini. Nanti silakan klik setelan, seperti gerigi itu. Setelannya, setelan umum itu kalau untuk sekolah dasar, saya kira untuk kumpulkan alamat email itu untuk masyarakat secara umum atau anak-anak secara umum itu masih terlalu sulit. Perlu masuk batasi 1 tanggapan. Kalau kita klik, nanti responden akan diwajibkan untuk masuk ke akun Google. Sedangkan kita tahu tidak semua anak-anak itu memiliki akun Google. Oleh karena itu centangnya kita hilangkan saja. Responden ini tidak usah juga. Lalu presentasi. Presentasi, kalau tadi teman-teman pengen soalnya itu lebih variatif, maka yang kita klik adalah yang acak. Ya, acak saja. Lalu pesan konfirmasinya silakan ditulis terima kasih. Ini pesan konfirmasi, itu pesan yang akan muncul setelah peserta atau anak-anak itu selesai mengerjakan soal. Terima kasih sudah mengerjakan soal ulangan harian dengan baik. Ya, ini cukup. Lalu selanjutnya setelan yang ketiga yaitu kuis. Teman-teman perlu diingat, tadi soal yang kita buat itu akan kita berikan pada anak-anak atau peserta itu dalam bentuk kuis atau pertanyaan jawaban singkat. Oleh karena itu, jadikan ini sebagai kuis, harus kita klik. Ya, seperti ini. Selanjutnya opsi kuis. Opsi kuis di sini rilis nilai. Rilis nilai nanti segera setelah setiap pengiriman. Terus untuk responden dapat melihat kalau ketiga-tiganya saya rasa untuk anak-anak kurang pas. Oleh karena itu kita pilih salah satu yang paling bawah. Biasanya anak-anak itu akan suka kalau setelah mengerjakan mendapatkan nilai berapa. Nah, itu nilai poin saja. Oke. Selanjutnya kita simpan. Klik simpan. Nah, setelah pengaturan kita atur seperti tadi, maka baru kita dapat membuat kunci jawaban. Caranya klik pada soal nomor 1. Klik kunci jawaban sebelah kiri bawah. Lalu, oh iya, ini kunci jawabnya belum kita buka. Kita buka dulu kunci jawaban. Iya, nomor 1D. Kembali ke soal 1, klik D. Lalu sekalian kita beri skor. Karena ini 10 soal, maka skor setiap soal itu 10. Kita klik 10. Selanjutnya jangan lupa klik selesai di sudut kanan bagian bawah. Dilanjutkan soal kedua. Soal kedua, klik kunci jawaban, lalu buka kunci. Ya, kuncinya B. Kita klik B. Skornya 10. Ya, selesai. Soal yang ketiga. Klik kunci jawaban. Kuncinya C. Ya. Kita klik C. Skornya 10. Selesai. Soal yang keempat. Soal yang keempat, klik kunci jawaban. Kunci jawabnya 4A. Kita klik A. Skornya 10. Selesai. Soal yang kelima, klik kunci jawaban, kuncinya B. Kita klik B. Skornya 10. Selesai. Soal yang keenam, klik kunci jawaban, kuncinya C. C.
skor, misal kita tulis langsung gini juga bisa 10. Nah, seperti ini, klik selesai. Soal yang ketujuh, klik kunci jawabnya 7B ya. Kita klik B, skornya 10, selesai ya. Soal ke-8, klik kunci jawaban, cari kunci 8D, skor 10, selesai. Soal ke-9, klik dulu kunci jawaban, kunci jawabnya 9A ya, A, skornya 10, selesai. Soal yang terakhir sekarang, klik kunci, buka kunci, C, skor 10 ya, selesai. Nah, soalnya sudah kita beri kunci, sekarang tinggal mengecek bagaimana soal tersebut. Tapi sebelumnya, agar tampilannya lebih cantik, ini kita hias dulu bagian atasnya, yaitu dengan cara mengeklik tema. Ini ada tandanya seperti tanda palet, ini klik kiri, maka akan muncul tampilan ini, pilih gambar. Kita pilih gambar ya, misal gambar ini kantor, sekolah, ilustrasi ulang tahun, dan seterusnya. Kita pilih yang ini ya, lalu klik sisipkan, maka tampilan atasnya akan berubah. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal menyesuaikan yang bawahnya, misalnya warna yang paling dominan di sini apa. Misalnya kita klik warnanya jadi yang ini, coba. Nah, ini lebih tua. Terus warna latar belakangnya kita sesuaikan dengan yang ini. Untuk gaya silahkan pilih, ada 4 jawaban ini, 4 pilihan ini, tapi lebih baik yang ini. Udah, satu saja. Oke, ini kita tutup. Selanjutnya kita cek bagaimana tampilannya menggunakan yang ini, yang pratinju. Klik pratinju, maka akan muncul di ini bagian sebelahnya, itu pratinjunya. Nanti tampilan di layar Android atau layar laptop dari peserta itu seperti ini. Jadi ulangan harian 7 kelas 4, silakan isi di tetesmu dengan data yang benar. Kita uji coba saja, misalnya nama Hima, nomor absen misal 99, klik berikut. Nah, karena tadi dalam pengaturannya kita buat soalnya itu acak, maka ini soalnya acak nomor 2 yang muncul. Oleh karena itu nanti untuk edit soal itu, untuk nomor soalnya kita hapus. Kita hanya mengecek poinnya sudah masuk atau belum ya, poin 10. Oke semuanya oke. Hanya masalah nomor saja. Oke, coba kita kerjakan sekarang. Misalnya kita klik B semua, coba ya, B semua ya, hanya karena ini hanya uji coba saja ya, B semua ya, misalnya gini, sudah selesai semua. Selanjutnya kita kirim, klik kirim. Nah, maka tadi tanggapannya akan keluar di ini. Terima kasih sudah mengerjakan soal ulangan harian dengan baik. Lihat skor. Nah, ini skornya dari anak bernama Ima, nomor absen 99. Nah, berarti soalnya yang perlu kita edit adalah nomor soal. Yuk kita kembali ke soal sekarang. Ini soal, klik soal. Terus yang kita lakukan adalah menghapus nomor. Caranya saya ulang, cara yang dilakukan, klik
pada bagian pertanyaan satu kali, maka berubah jadi biru, lalu kita backspace. Nomor 2, klik pada pertanyaan, muncul biru seperti ini, lalu klik sekali lagi di depan kalimat kata yang pertama, backspace, hapus berarti. Ya, dilanjutkan soal yang ketiga. Oke. Soal yang keempat, klik. Ya. Soal yang kelima, dilanjutkan soal yang keenam. Ya. Ketujuh, 8, 9. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Ya, sudah selesai untuk soalnya, sudah kita edit. Kita masuk ke pratinjo tadi di sebelahnya ini. Ya, di sebelahnya. Oh, lihat skor tadi. Kita reload, coba reload saja, continue. Tidak muncul ya ini. Oleh karena itu coba kita masuk lagi dari pratinjo. Ini kita hapus yang ini, kembali ke pratinjo. Ya, ini misal namanya Ana, nomor absen misalnya 100, nama Ana. Berikutnya, oh ya, alhamdulillah nih soalnya sudah tidak ada nomornya. Oke, sekarang untuk yang ini saya kira tidak usah. Oke, tidak ada masalah, kita tutup. Berarti untuk soal ulangan kita sudah selesai, tinggal bagaimana caranya supaya soal ini bisa terkirim kepada anak. Nanti mohon ngirimnya itu ditentukan misalnya di WhatsApp atau WA group pukul berapa, nanti akan saya adakan ulangan harian tema 7 kelas 4, selesainya pukul berapa, seperti itu. Nanti untuk menentukan atau membatasi waktu itu ada caranya tersendiri, mungkin pada tutorial yang lain. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara mengirimnya. Ini silakan teman-teman klik kirim, di sebelah kanan atas ada kata kirim, klik kiri kirim. Di situ kirim formulir ini atau soal ini itu dapat kita lakukan melalui email, tautan, Facebook maupun Twitter. Kita pilih yang tautan, klik kiri tautan, maka akan muncul seperti ini. Muncul tautan seperti ini, dapat kita perpendek dengan cara klik perpendek URL atau tautan. Selanjutnya kita salin, kalau sudah kita tutup ini, kita masuk ke WA group atau WA lah, pokoknya WA, WhatsApp, dengan cara ketik WhatsApp. Ya, kita tunggu. Ya, akan muncul WhatsApp seperti ini. Nah, ini misalnya agar lebih amannya kita masuk di WhatsApp kita dulu sebelum nanti kita kirim. Misalnya ini WhatsApp saya, klik. Selanjutnya kita paste tadi URL atau tautan yang telah kita salin, klik kanan pada bagian ini, pada bagian bawah ini, klik kanan lalu paste seperti ini, maka akan muncul tampilan ulangan harian tema 7 kelas 4 seperti ini, lalu baru kita klik kirim. Ya, jadi nanti
Ini tautan inilah nanti yang kita kirimkan ke peserta. Nah, berarti untuk urusan ngirim tautan sudah selesai. Selanjutnya kita masuk kembali ke soal. Ya, soal yang kita buat ini masih ada satu hal yang diperlukan agar kita dapat melaksanakan ulangan harian ini secara online, yaitu kita harus dapat mengecek sejauh mana siswa menjawab atau memberi tanggapan dari soal yang kita berikan. Di atas ini ada dua bagian, ada pertanyaan, ada respon. Silakan klik respon. Kita lanjutkan bagaimana cara nanti biar dapat melihat yang sudah masuk siapa, yaitu dengan cara kita membuat spreadsheet dari respon tadi. Silakan teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini, pada respon itu ada tanda membuat spreadsheet. Itu kita klik kiri, lalu pilih tujuan tanggapan, buat spreadsheet baru, ulangan harian. Nah, ini yang bawahnya kita hapuskan saja, kita buat, klik buat, maka akan muncul pada jendela atau halaman yang lain seperti ini. Oh iya benar, tadi namanya Hima 2 kali, saya bingung malah. Ya, ini spreadsheet yang atau spreadsheet respon dari ulangan harian tema 7 kelas 4 ini. Ya, ini seperti ini. Loh Pak, kok sudah ada isinya? Ya, nanti kita hapus satu persatu. Klik kanan, hapus baris. Selanjutnya klik kanan, hapus baris. Oke, sekarang sudah kosong. Selanjutnya ini pada bagian kanan atas itu ada kata bagikan. Silakan klik kiri, bagikan. Ya, maka akan muncul seperti ini. Lalu dapatkan link yang bisa dibagikan. Klik, maka akan keluar link. Ya, seperti ini, salin link. Ya, selesai. Kita masuk ke WhatsApp kembali. Untuk yang respon ini kalau hanya digunakan oleh guru yang membuat ini sendiri, itu tidak usah dibagikan. Tetapi kalau ini digunakan untuk wilayah yang lebih luas, maka link ini harus dibagikan kepada guru saja, tidak usah siswa. Jadi guru, nanti biar guru dapat mengecek siswanya yang sudah mengerjakan siapa saja, seperti itu. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, paste. Kita tunggu. Ya, ini ulangan harian tema 7 kelas 4 responnya kita kirim. Udah. Berarti untuk kegiatan atau tutorial kita siang ini sudah selesai, dan saya berharap teman-teman semua berkenan mencoba. Terima kasih teman-teman telah menonton video tutorial ini sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.